selaku dosen Prodi Kebidanan Program D3 Stikes Adila di Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan tujuan sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dengan kode BD09 yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi kebidanan program D3 pada semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktik yang akan ditempuh selama 1 semester ke depan, sebanyak 16 pertemuan termasuk UAS dan UTS. Pokok bahasan dalam mata kuliah Gizi Kesehatan Reproduksi yaitu konsep dasar gizi, kemudian kebutuhan gizi pada sistem reproduksi, kebutuhan gizi pada kehamilan, kebutuhan gizi pada persalinan, kemudian kebutuhan gizi pada pasca persalinan dan menyusui, kemudian kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi yaitu QI sebanyak 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, UTS 25%, serta UAS 35%. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Untuk pembelajaran materi menggunakan metode small group discussion dan untuk pembelajaran praktikum menggunakan metode demonstrasi. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran untuk mata kuliah Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kita berdoa dulu ya, berdasarkan kepercayaan masing-masing, nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Pelajaran pada hari ini berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ya mengenai kebutuhan gizi pada balita. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang masuk nggak? Iya. Ada yang nggak masuk? Cynthia. Cynthia keterangannya apa? Sakit. Berarti satu ya yang nggak masuk ya? Iya, Bu. Ini kita akan lanjutkan kemarin. Kita tentang apa? Kebutuhan gizi pada bayi ya. Kebutuhan gizi pada bayi. Sebelum Ibu review dulu ya untuk pertemuan yang sebelumnya. Siapa yang bisa mereview kembali pertemuan sebelumnya tentang bayi ya, ASI eksklusif? Siapa yang mau? Ya, silahkan. Izin Ibu menjawab. Jadi ASI eksklusif merupakan pemberian ASI kepada bayi dari bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan apapun seperti air mineral, teh, dan lain-lain. Jadi manfaat ASI eksklusif itu sendiri untuk bayi adalah sebagai antibiotik pada si bayi, terus sebagai sumber pemberi nutrisi pada si bayi, sebagai daya tahan tubuh, serta meningkatkan jalinan kasih antara ibu dan anak. Terima kasih untuk Aldena dan Sharon atas mereview pelajaran sebelumnya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi kebutuhan gizi pada balita. Ya. Untuk balitanya, dia tahu balita itu umur berapa? Dari sampai berapa tahun? 1 sampai 5 tahun. Umurnya dari 1 sampai 5 tahun. Untuk balita ini nanti ada kategorinya ya. Untuk kategori 1 sampai 3 tahun itu masih perlu lah untuk diberikan gizinya oleh ibunya. Ya, jadi kebutuhan makanannya harus diberikan oleh orang tua. Untuk 3 sampai 5 tahun dia sudah mandiri belum? Ya, sudah mandiri ya, untuk diberikan, bisa dia makan sendiri kan? Kalau untuk 3 sampai 5 tahun dia bisa makan sendiri. Untuk zat yang harus terpenuhi yaitu apa kira-kira yang harus terpenuhi dari zat gizi pada anak ini, pada balita? Ya, apa?
energi. Ya betul. Jadi salah satunya adalah energi ya. Jadi pemberiannya zat gizinya adalah melingkupi, harus mencukupi kebutuhan energi. Terus kemudian protein, kemudian apa lagi? Ya, karbohidrat ya, kemudian vitamin ya. Jadi harus lengkap zat gizinya ya. Kenapa sih zat gizinya harus lengkap? Ya, ini adalah terkait tentang bagaimana zat gizi itu untuk berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik maupun otak ya. Jadi anak-anak itu dipersiapkan dari usia dari kandungan sebenarnya harus dipersiapkan ya. Cuma ini dari balita harus dipersiapkan untuk apa? Untuk persiapan mereka nanti sekolah ya. Jadi sekolah nanti mereka bisa apa ya, bisa belajar dengan temannya, bisa mudah mereka untuk menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Untuk variasi makanannya, kira-kira anak-anak boleh nggak sih terlalu banyak makan coklat misalkan? Enggak ya. Jadi dibatasi, bukan nggak boleh ya, tapi dibatasi untuk makan makanan yang mengandung banyak gula. Apa lagi contohnya? Terus coklat ya, terus apa lagi? Cikian ya, jadi harus dibatasi untuk pemberian makanan yang mengandung banyak pengawet dan pemanis buatan. Tadi ya sudah kita kebutuhan zat gizi pada balita, yaitu adalah kebutuhan energi. Contoh makanan yang mengandung banyak energi apa? Yang mengandung energi. Contoh makanannya, makanan sehari-hari kita yang mengandung energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi apa? Nasi. Ya, nasi. Terus apa lagi? Seperti apa? Ubi. Ya, ubi. Apa lagi? Yang sebelah sana? Roti. Ya, jadi adalah makanan-makanan pokok. Itu adalah contohnya untuk nasi, umbi-umbian, kemudian roti. Ya, itu adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan energi. Ya, kemudian kebutuhan zat pembangun. Zat pembangunnya apa sih? Zat pembangun? Zat pembangun apa? Zat pembangun itu adalah zat ini ya, untuk membangun tubuh kita ya, untuk membangun tubuh kita biar lebih apa? Lebih sehat ya. Apa ini ya zat pembangun? Protein. Protein itu terkandung dalam makanan apa? Tahu. Iya, contoh makanan ya, makanan yang mengandung protein itu adalah protein nabati dan protein hewani. Protein nabati contohnya tahu, tempe ya. Kemudian kalau hewani, yang coba tulis apa? Ya udah coba sebutin makanan yang mengandung protein. Tadi ya tahu, tempe, yang hewani ikan ya, kemudian apa lagi? Daging ya, kemudian apa lagi? Hati ya, hati ayam ya. Untuk zat pengaturnya apa? Contohnya untuk mengatur bagaimana tubuh kita, apa zat pencernaan kita ya berjalan dengan lancar. Pengatur itu contohnya apa? Yaitu sayuran dan buah-buahan ya, karena mengandung banyak vitamin dan mineral ya. Contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C apa? Asia. Coba sebutin contoh makanan yang mengandung ini gizi apa? Vitamin C. Jeruk. Kemudian ya jeruk, kemudian pepaya ya, berwarna orange. Jadi makanan yang mengandung vitamin ya. Kita lihat contohnya, bisa kita lihat anak ini makan apa? Brokoli. Kalau brokoli ini termasuk apa? Bersih. Ya, maksudnya vitamin atau zat pembangun atau apa?
tapi Secukupnya. Jadi diperlukan gula dan garam, tapi tadi jangan terlalu Banyak. Kenapa? Nggak boleh sih kelebihan banyak gula, misalnya kenapa? Nanti obesitas. Iya, jadi nanti takutnya bayinya mengalami obesitas ya. Jadi harus porsi yang cukup ya. Kemudian apalagi porsi makannya gimana sih kalau untuk pada bayi balita ini, pada balita? Nah, harus cukup tadi ya, kebutuhannya tercukupi, jadi nggak terlalu banyak tapi cukup. Jadi cukup situ mengandung tadi karbohidrat, kemudian ada vitamin, kemudian protein, mineral ya. Jadi harus lengkap kandungannya. Kemudian porsi makannya juga biasanya kan sesuai ya, kalau satu piring kecil misalnya seperti itu ya porsi makannya. Kemudian susu boleh nggak balita minum susu? Ya malah diharuskan ya, disarankan untuk mengkonsumsi susunya, tapi jangan berlebihan ya. Dibatasi adalah kurang lebih sebanyak 350 ml ya dalam satu hari ya. Setelah itu kita akan membahas mengenai prinsip penyimpanan makanan yang aman bagi balita. Pertama yaitu masak makanan secara matang. Kita harus pastikan makanan yang akan kita berikan itu dalam keadaan yang matang ya. Apa yang nggak boleh? Misalnya kita nggak boleh mengkonsumsi makanan setengah matang. Apa misalnya contohnya? Telur yang setengah matang. Kenapa sih telur nggak boleh kita mengkonsumsi setengah matang? Karena ada bakteri salmonella, jadi itu akan membahayakan pada balita ya. Kemudian hindari kontak antara makanan dengan yang matang dan yang mentah. Maksudnya gimana nih? Jadi penggunaan talenan, kalian tahu talenan ya? Untuk mengiris makanan itu kita pisahkan, misalnya untuk mengiris buah dan untuk mengiris daging ya. Jadi kita pisahkan talenannya. Kenapa tadi? Untuk menghindari kontak bakteri kan? Kalau yang daging itu penuh bakteri nggak sebenarnya? Kalau belum matang dia penuh bakteri. Jadi kita harus memisahkan ya talenan antara yang untuk khusus daging dan khusus yang buah atau sayur gitu ya. Kemudian cuci buah dan sayur. Jadi pastikan buah itu dan sayur itu sudah dalam keadaan yang bersih ya. Jadi kita harus bersihkan di mana? Di air yang mengalir. Air yang mengalir gitu ya. Kemudian gunakan air yang aman tadi ya. Air yang mengalir ya, jangan di air yang jangan yang di baskom misalkan ya. Usahakan di air yang mengalir. Kemudian cuci tangan, kita sebelum menyiapkan harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun ya. Kenapa harus sabun? Karena kalau bisa cuci tangan pakai air aja, itu bakterinya tidak akan hilang atau mati ya. Kemudian jaga agar semua alat pengolahan makanan tetap bersih. Jadi pastikan misalkan piring, gelas ya, maupun alat masaknya dalam keadaan yang bersih ya, gitu ya. Sebelum kita lanjut sini, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelumnya? Bagaimana sih Bu cara mengatasi anak atau balita yang susah makan? Biasanya bagaimana cara mengatasi? Pertanyaan dari Christine ya. Bagaimana sih kata Christine cara untuk mengatasi anak yang susah makan, atau dalam masalah ini adalah picky eater ya, susah makan picky eater. Jadi kita bagaimana solusinya untuk mengatasinya? Yang pertama adalah cari makanan yang disukai ya. Jadi kita tanyakan ke anaknya, misalnya anaknya dia sukanya makan apa? Ya, misal ayam ya. Jadi sih anak-anak sukanya apa sih? Ayam goreng ya biasanya ya, ayam goreng misalnya bisa diganti dengan makanan-makanan kesukaannya ya. Kemudian apalagi dengan mengganti bervariasi. Mungkin anak bosan ya kan, kemungkinan dia malas makan karena bosan dengan makanannya. Jadi kita ganti menunya ya, tiap hari misal pagi sop, siang misalkan dengan cara apa, ada tumis misalkan ya. Nah malamnya lagi misalkan ayamnya dia apa dipanggang gitu, jadi dia lebih bervariasi dan tidak bosan gitu ya. Terus apalagi kita usahakan ada jam makan ya. Misalkan anak pagi itu jam makannya berapa? Jam berapa biasanya?
vitamin gitu. Jadi kita ada waktunya ya. Bagus ya pertanyaannya. Ya selanjutnya ada pertanyaan siapa? Terima kasih ya pertanyaan dari Fani, pertanyaan bagus. Pertanyaannya, bagaimana jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif ya selama 2 tahun? Tentu ASI eksklusif tadi wajib nggak sih diberikan pada bayi? Wajib ya. Harusnya bayi itu mendapatkan ASI eksklusif berapa lama? 6 bulan. Berapa lama? Ya, 6 bulan ya, betul ya. Selama 6 bulan kita harus ibunya harus memberikan ASI eksklusif. Jadi ASI itu diberikan tanpa makanan tambahan apapun ya, baik air putih ataupun madu tidak boleh. Jadi memang pure ASI yang harus diberikan. Nah, dampaknya apa kalau misalnya nanti bayinya nih selama 2 tahun misalkan tidak diberikan ASI eksklusif? Tadi di ASI eksklusif, di ASI tadi kandungannya apa sih? Ada namanya zat antibody ya, antibody ya. Jadi untuk bagaimana dia mengatasi infeksi ya pada bayi balita. Nah, nanti kalau tidak diberikan ASI, dampaknya bayinya akan sering mengalami infeksi ya. Jadi bayinya nanti sering sakit ya, daya tahan tubuhnya lemah gitu ya. Kemudian akan berdampak apa lagi? Berdampak nanti dengan otaknya ya. Otaknya nanti dia perkembangan kognitifnya akan terganggu gitu ya. Jadi nanti waktu sekolah tadi dia tidak konsen atau tidak fokus, tidak bisa menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian apalagi nanti perkembangan fisiknya, tentu dia akan apa? Fisiknya akan juga terhambat pertumbuhannya ya. Jadi bayinya nanti, balitanya nanti bisa apa tadi? Bisa stunting ya. Jadi ingat tadi stunting ya. Jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan standarnya gitu ya, tidak sesuai dengan standarnya, lebih pendek dibandingkan dengan teman sebaya yang seusianya. Nah, kita akan belajar selanjutnya, kita akan belajar mengenai penghitungan kebutuhan gizi berdasarkan AKG. Sebelumnya kita sudah belajar ya ini ya. Ini hanya untuk mengulang saja. Kemarin kan kita pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga. Nah, apa sih rumusnya? Kebutuhan gizi ini adalah BB aktual dibagi BB standar dikali yang diberikan AKG. Misalkan gini, kita akan mencari energi ya. Apa rumusnya tadi? BB aktual. BB aktual itu adalah BB yang ya sesuai yang terjadi pada balitanya. Misalnya BB-nya berapa gitu ya, sesuai yang sudah diperiksa gitu ya. Kemudian BB pada AKG kita cek di tabel AKG, bisa dilihat ya di tabelnya. Nanti kita lihat di sini berdasarkan umur segini berapa ininya ya, BB AKG-nya berdasarkan AKG. Kemudian dikali dengan kalori sesuai dengan umur ya. Sama ya dengan protein juga, bentuknya BB aktual dibagi BB pada AKG dikali protein pada AKG ya, sesuai umur. Lemak juga sama ya. Rumusnya apa tadi? Lemak BB BB aktual dikali BB yang lemak ya, dibagi BB AKG terus dikali lemak AKG sesuai ya. Paham ya. Kemudian kalau karbohidrat apa rumusnya? Total energi dikurang energi protein ditambah energi dibagi 4 ya. Jadi nanti kalian ibu kasih tugas, kalian ibu kasih soal, nanti kita sama-sama kerjakan ya di papan tulis biar teman-temannya juga lebih paham ya, lebih mengerti gitu ya. Oke, silahkan kita ibu berikan soal ya. Soalnya ini ya, kita lihat. Tadi kita kerjakan sesuai dengan rumus ya, rumus yang sudah ibu ajarkan sebelumnya. Seorang ibu, ya, bisa dicatat soalnya ya, soalnya. Seorang ibu datang ke BPM, catat ya soalnya. Seorang ibu datang ke BBM membawa balita berusia 3 tahun, membawa
12 kilo. Dengan BB 12 kilo dan tinggi badan 90 cm. Untuk konsultasi mengenai gizi pada anaknya. Soalnya hitung kecukupan gizi berdasarkan AKG. Ya, jadi dihitung tadi berdasarkan AKG apa tadi yang harus dihitung? Pertama energinya ya, kemudian protein, lemak, dan karbohidrat ya. Baik, tadi soalnya sudah Ibu berikan ya. Sudah ada yang selesai bacakannya. Silakan Clara. Betul ya? Ya, sudah betul ya. Untuk semuanya sudah paham belum di sini? Paham. Ada yang ditanyakan nggak terkait untuk perhitungan rumus ini kebutuhan energi pada bayi, pada balita? Ada yang tanyakan? Cukup. Untuk menghitungnya sudah jelas ya. Jadi nanti Ibu kasih tugas lagi ya untuk lebih agar lebih paham ya. Selanjutnya ya. Nih. Silahkan kalau misalnya ini boleh dicatat ya. Hasilnya kalau misalnya masih ada yang bingung boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Sudah jelas semua ya? Jelas. Untuk tugas selanjutnya bisa dicatat ya nanti. Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya latihan nanti di asrama ya. Soalnya dicatat dengan BB 18 kilo, tinggi badan 110 untuk berkonsultasi mengenai gizi anaknya. Kemudian hitung kecukupan gizi berdasarkan AKG. Kan dari kemarin ya pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, kemudian pertemuan ini juga sudah kita ulang lagi. Ibu harapkan untuk tugas ini dikerjakan ya, agar apa? Agar kalian nanti lebih paham dan bisa mengerjakan soal-soal nanti ya untuk ujian ya. Oke, tadi sudah jelas semuanya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Mengenai praktek ya, karena ini adalah materi yang terakhir untuk pertemuan yang materi. Untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan masuk ke materi praktek ya. Jadi untuk hari ini cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi menjadi manfaat ya, bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses video pembelajaran pada mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Semoga bisa menjadi gambaran mengenai kinerja pada aspek pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia penilaian sertifikasi Smart Dosen pada tahun 2025. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.